Hai, ketemu lagi dengan saya Uncle Joe, Director Mustika Ratu Entertainment. Nah, kita kembali lagi kali ini dalam tayangan Up and Close bersama finalis Putri Indonesia Sulawesi Tengah tahun 2023. Nah, kalau kalian kemarin sudah sempat lihat tayangan-tayangan kita, kita pernah juga bahas buat Up and Close di Nusa Tenggara Barat, terus dengan versi Sulawesi Utara. Nah, itu story-nya menarik juga, story-nya juga menjadi inspirasi buat kita semua. Dan ada beberapa juga yang DM juga ke Instagram Mustika Ratu Entertainment mengatakan bahwa wah story-nya ini ya memberikan satu motivasi gitu. Tapi mungkin juga ada juga yang mengatakan bahwa oh kok Putri Indonesia dibuatnya seperti reality show. Intinya kepada viewer yang sampaikan bahwa bukan mengenai story reality show ataupun apapun yang kita tayangkan di dalam Up and Close, tapi kita ingin mengenal lebih dekat dengan para finalis, apa yang menjadi motivasi mereka hingga mereka menjadi finalis Putri Indonesia Daerah. Dan ini kita ingin share kepada para viewer semuanya, dan semoga menjadi inspirasi untuk kita semua. Baik, sebelum kita akan berbincang dengan mereka, lebih enak kita kenalan dulu nih dengan mereka. Baik, kita mulai dengan finalis urut nomor 1, silakan. Halo, selamat pagi, Uncle. Perkenalkan, nama saya Linda Cindije, finalis nomor urut 1. Usia saya sekarang 24 tahun, asal dari Kota Palu, dan profesi sehari-hari sebagai banker. Terima kasih. Terima kasih Linda. Oke, good to Iya, see you here. Uncle. Baik, kita akan ke finalis nomor 2, silakan. Halo, selamat pagi. Pagi juga. Perkenalkan, nama saya Janet Nabila Josefina, asal dari Kota Palu, berumur 18 tahun, profesi sehari-hari menjadi model. Terima kasih. Baik, terima kasih. Janet ya, panggilannya Janet. Apa Anabel? Bisa panggil Janet, bisa panggil Anet. Oke, baik. Terima Ya. kasih Janet sudah memperkenalkan Ya. diri. Baik, berikutnya kita ke finalis nomor urut 3, silakan. Halo Uncle, selamat pagi. Perkenalkan, Pagi. nama saya Pratiwi Handayani. Saya perwakilan dari Kabupaten Sigi, umur saya 21 tahun. Saya mahasiswa aktif jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan profesi saya sebagai mahasiswa. Terima kasih, Uncle. Terima kasih juga Pratiwi. It's glad you to be here. Kita ke finalis nomor urut 4, silakan. Halo, Assalamualaikum, Uncle. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, perkenalkan diri kamu. Nama saya Aisyah Dwi Makfira, biasa dipanggil Ica. Usia saya 22 tahun. Saya perwakilan dari Kabupaten Poso. Aisyah. Baik, terima kasih Aisyah sudah bisa hadir dengan kita pagi ini. Oke, ya kita ke finalis nomor urut 5 dulu. Silakan. Halo, Uncle. Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, nama saya Daniela Claudia, bisa dipanggil Audi. Saya berusia 22 tahun. Perwakilan dari Kota Palu, dan pada saat ini sedang menjadi mahasiswi Magister Manajemen. Oke, terima kasih Uncle. Daniela sudah perkenalan diri dan sudah hadir dengan kita pagi ini. Baik, berikutnya finalis nomor urut 6. Halo Uncle, selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, nama saya Nabila, bisa dipanggil Nabil. Usia saya sekarang 20 tahun, saya berasal dari Morowali Utara. Baik, terima kasih Nabila. Berikutnya kita ke finalis nomor urut 7. Halo Uncle, selamat pagi. Pagi juga. Perkenalkan, nama saya Nurul Kofifa, usia saya 23 tahun, saya perwakilan dari Kota Palu, dan saat ini saya sedang menjadi mahasiswi di Fakultas Hukum. Terima kasih Uncle. Terima kasih juga dengan Nurul. Kita ke finalis nomor urut 8, silakan. Baik, terima kasih. Halo Uncle. Ya, halo juga. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dengan nomor urut 8, perwakilan dari Kota Palu, serta kesibukan saya sebagai seorang pelajar kelas 12 di SMA Negeri 2 Palu. Terima kasih. Oh, kamu jadi masih SMA? Ya, betul Uncle. Kelas 12. Oke, baik. Salam kenal juga Nuraini. Berikutnya finalis nomor urut 9, silakan. Halo Uncle, selamat pagi. Ya, pagi. Perkenalkan, nama saya Eki Rena Hairunisa, biasa dipanggil Rina. Usia saya sekarang 23 tahun,
Saya perwakilan dari Kota Palu. Aktivitas saya sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum. Terima kasih. Terima kasih juga Reina sudah hadir dengan kita pagi hari ini. Berikutnya nomor urut 10, silakan. Halo Uncle, selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, nama saya Seren Angelina Ita. Saya berusia 17 tahun, biasa dipanggil Seren. Kegiatan saya saat ini seorang pelajar. Dengan sangat bangga, saya utusan dari Kabupaten Poso. Terima kasih. Kamu pelajar juga tadi? Uncle dengar? Uncle, kelas 3, Uncle. Oh, grade 12 berarti ya? Berarti ada 2 orang Ya. dari SMU ya, Nuraini dan juga Sharon ya. Kita ke Iya, Uncle. nomor urut, ya sama-sama. Kita ke Vitas nomor urut 11, silahkan. Ya, selamat pagi, Uncle. Pagi. Perkenalkan, nama saya Julita Daun Rara, saya dipanggil Julita. Umur saya 26 tahun, saat ini saya berprofesi sebagai guru sekolah dasar di salah satu international school di Sulawesi Tengah. Saya perwakilan dari Kota Palu. Mohon maaf sebelumnya, Uncle, saya mungkin tidak bisa mengikuti secara penuh untuk on-cam karena saya lagi dalam tugas untuk mengawasi anak-anak ujian pertengahan semester. Jadi mohon kebijakannya, Uncle. Terima kasih banyak. Oke, gak apa-apa. Oh ya, sekarang lagi ini ya, anak-anak sekolah. Iya, sekarang lagi ujian semester anak-anak. Jadi mohon maaf, Uncle, sebelumnya. Oke. Kita ada seorang guru nih menjadi finalis, salah satu finalis Putri Indonesia Sulawesi Tengah. Nomor urut 12. Silakan. Ya, maaf, Uncle. Ya, silakan perkenalkan diri kamu. Selamat pagi, Uncle. Pagi juga. Baik, perkenalkan nama saya Zahra Tunisa. Saya berusia 18 tahun. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Tadulako dan dengan sangat bangga saya menyebutkan saya merupakan perwakilan dari Kabupaten Palu. Baik, terima kasih Zahra. Oke. Ini kita memang ada hanya 12 ya. Betul ya, kalian hanya 12 finalis ya saat ini ya. Kalian Nah, kalian sudah berkenalan dengan 12 finalis Putri Indonesia Sulawesi Tengah tahun 2023. Kali ini kira-kira kisah apa yang kita bisa pelajari, yang kita bisa jadikan semacam motivasi dari mereka. Untuk itu, Uncle pertama akan bertanya-tanya nih dengan siapa ya kira-kira ya. Uncle dapat info, ada finalis kita ini berasal orang tuanya seorang petani. Petani yang memang menggantungkan hidupnya dari hasil perkebunan dan pertanian. Uncle mau ke Zahra Tunisa, finalis nomor urut 12. Apa kabar Zahra? Alhamdulillah, baik Uncle. Ya, Uncle dapat info Zahra bahwa ayah kamu berprofesi sebagai seorang petani dan juga ibu kamu sebagai ibu rumah tangga. Juga aku juga dapat info bahwa walaupun memiliki lahan sawah yang lumayan, tapi kadang-kadang ketika ada mungkin kondisi cuaca membuat lahan sawah itu ataupun perkebunan itu menjadi kebanjiran, sehingga kadang-kadang ayah kamu juga harus bekerja menjadi kerja borongan ya, seperti kayak membangun rumah, membantu warga-warga di sekitarnya. Dan yang buat saya menarik tentang kisah kamu adalah bahwa kamu bersaudara 8 orang. Oke, kalau boleh tahu saat ini ayah masih bekerja sebagai petani? Iya, alhamdulillah masih. Masih sebagai petani ya. Tinggalnya di daerah mana itu berarti Zahra? Tinggalnya di salah satu daerah di Kabupaten Palu, tepatnya di Desa Lampasi. Berapa jauh jaraknya kalau dari Kota Palu? Kalau untuk skala jamnya itu 10 sampai 11 jam minimal untuk jarak dari 10 sampai 11 jam dari Kota Palu menuju ke daerah kamu. Ya. Wow. Kira-kira nanti orang tua kamu datang nggak nih ke acara grand final? Kalau itu mungkin kedua orang tua saya sedang berhalangan untuk hadir karena adik saya juga masih kecil, ada sekolah ujian. Oh, oke. Baik. Nah, mungkin Zahra mungkin bisa diceritakan kepada kita apa sih yang membuat kamu ingin mengikuti perhelatan Putri Indonesia tahun 2023? Apa yang memotivasi kamu untuk mengikuti acara ini? Silakan Zahra.
Ya baik, terima kasih Uncle atas kesempatannya. Ya, di sini saya melihat latar belakang kedua orang tua saya sendiri merupakan seorang petani dan ibu saya merupakan ibu rumah tangga. Membuat saya ingin maju untuk kedepannya karena saya mempunyai prinsip Uncle. Dunia ini berputar, semuanya tergantung waktu dan bagaimana kamu berjuang. Oke, baik. Dengan latar belakang yang tadi kamu sampaikan kepada kita, apakah itu ketika bertemu dengan finalis lainnya, apakah itu menjadi motivasi atau malah mungkin kamu jadi minder? Ini bisa di-share ke kita? Kalau untuk itu sendiri, itu sangat menjadi motivasi bagi saya, Uncle, karena untuk manusia sendiri memiliki keunikan di dalam dirinya sendiri, dan itu tidak ada rasa insecure untuk diri saya sendiri, Uncle, karena mereka cantik dari masing-masing. Wow, keren. Terima kasih Sarah sudah bercerita kepada kita tentang latar belakang keluarga kamu, dan itu rupanya menjadi motivasi buat kamu ya, bukan malah menjadi semacam kayak beban ketika kamu berteman finalis lainnya. Baik, terima kasih Sarah. Kita lanjut, Uncle mendengar bahwa ada satu finalis di Sulawesi Tengah ini yang dari kecil sampai mungkin remaja ya, mengalami beberapa kali operasi. Nah ini dan yang sebenarnya yang menjadi menariknya, bukan menarik, yang menjadi intriguingnya adalah dia juga mendapatkan beberapa kali predikat sebagai pemenang di lomba paduan suara. Jadi seseorang yang mengalami beberapa kali operasi and then kemudian mendapatkan sebuah achievement menjadi juara. Nah ini kita wajib dengar nih, kita wajib tahu nih. Mungkin langsung dari beliau ya. Baik, Uncle akan ke finalis nomor urut 5. Daniela, apa kabar kamu pagi hari ini? Selamat pagi Uncle, baik, luar biasa hari ini. Oke, mungkin coba ceritakan sedikit bahwa aku dapat info bahwa kamu sempat mengalami beberapa kali masalah kesehatan. Secara singkat bisa jelaskan kepada kita. Silakan Daniela. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi cerita singkat, saya lahir dengan keadaan prematur, 6 bulan 2 minggu. Jadi dari situ memang ada beberapa kekurangan secara fisik karena kebetulan organ di bagian usus memang belum terlalu bekerja secara maksimal. Jadi diperlukan beberapa operasi dari umur 5 tahun, terus 10 tahun. Tapi dari hal itu memotivasi saya dan tidak menjadi halangan untuk saya bermimpi, berkarya, dan dari kecil saya suka menyanyi, Uncle. Jadi waktu SD SMP dikasih kesempatan untuk ikut paduan suara, dan kebetulan mewakili Indonesia di acara Asia Pacific Choir Games, dan dikasih kesempatan untuk menjadi soloist dan menang pada saat itu, Uncle, menjadi winner atau champion. Jadi memang walaupun ada halangan sakit, tapi memang tidak menjadi batasan untuk terus bermimpi, berkarya seperti itu, Uncle. Wow, luar biasa. Dan Uncle maksudnya mungkin buat para viewer juga bisa melihat bahwa yang tadi disampaikan dengan Daniela gitu ya, ketika dia memiliki satu, mungkin kita bilangnya satu pengalaman yang menyakitkan ya gitu, tapi tidak menghalangi Daniela untuk mengejar apa yang dia ingin lakukan. Oke Daniela, kamu saat ini berprofesi sebagai mahasiswi Magister Manajemen, Uncle. Kalau boleh mungkin sedikit di-share ke kita, kalau kamu willing to share ke kita. Apakah hal-hal yang terjadi di masa lalu itu ketika kecil juga masih mengganggu kamu saat ini? Kalau mengganggu mungkin beberapa kali ada kegiatan yang mungkin susah untuk dilakukan karena mungkin masih ada sakit di bagian usus dan lain-lain. Tetapi secara garis besar itu sama sekali tidak mengganggu karena mimpi saya untuk berkarya, melanjutkan kegiatan-kegiatan yang saya suka itu jauh lebih besar daripada tantangan-rintangan yang telah saya hadapi gitu, Uncle. Karena jadi intinya Daniela saat ini pun masih mengalami sakit di dalam badannya. Iya. Tapi itu dia berusaha untuk tutupi dengan
mimpi dan target yang ingin dia kejar, yang ingin dia lakukan. Well, tough. Betul. Be tough, Daniela. Ya, semoga Iya, apapun Uncle. yang kamu kejar, mimpinya bisa diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga hasilnya nanti dalam grand final sesuai dengan apa yang kamu targetkan. Amin. Terima kasih, Uncle. Nah, tadi kita sudah mendengar kisah dari dua finalis, Zahra dan juga Daniela. Kali ini Uncle ingin tahu, karena ada dua anak SMU yang ikut berkompetisi di finalis Putri Indonesia Sulawesi Tengah saat ini. Uncle ingin tahu apa sih motivasi mereka. Tadi ada dua orang dari anak SMU. Yang pertama Uncle mau ke Nuraini. Ya, Nuraini, apa kabar pagi hari ini? Oh, Uncle, alhamdulillah baik. Oke, mungkin bisa jelasin ke kita. Ngapain sih anak SMA mau ikut Putri Indonesia? Apa sih motivasi kamu gitu ya? Mungkin kalau bahasa gitu. Apa sih motivasi kamu ingin ikutan kompetisi Putri Indonesia Sulawesi Tengah tahun 2023 sebagai seorang anak SMU? Silakan Nuraini. Baik, terima kasih Uncle. Saya motivasi dari saya sendiri itu terutama keluarga ya. Terus lingkungan sekitar pastinya sangat mendukung untuk mengikuti ajang ini. Sisi lain juga ini salah satu impian saya dari saya SMP, melihat di TV-TV itu, wow, putri-putri Indonesia itu sangat pengen kayak dia hebat. gitu ya, gitu Nuraini Iya, ya. Gue betul, pengen Uncle. kayak gitu ya. Kamu kan tahu bahwa mungkin kamu juga pasti baca dong tentang Putri Indonesia, juga tentang finalis-finalisnya dari tahun-tahun sebelumnya gitu, latar belakang pendidikan mereka, latar belakang aktivitas mereka gitu. Setelah kamu membaca mungkin riwayat histori finalis-finalis yang tahun-tahun sebelumnya gitu ya, kan rata-rata ada S1, S2, bahkan ada yang lawyer, bahkan ada yang psikologi gitu. Apa nih yang membuat seorang anak SMA di Kota Palu tetap memberanikan diri untuk maju ke perhelatan daerah ini? Apa yang buat kamu Kalau berani dari untuk saya, ya baik. Kalau dari saya sendiri, ini memang impian saya dari dulu, karena saya juga masih seorang pelajar, tapi itu bukan suatu halangan untuk saya berdiri sebagai finalis Putri Indonesia Sulawesi Tengah tahun 2023. Kita harus percaya diri, kita bisa, walaupun kita masih SMA, kita berhijab, itu bukan satu halangan bagi kita, karena kita seorang putri, seorang perempuan Sulawesi Tengah itu punya kepribadian masing-masing, dan kita punya prestasi dan karya masing-masing dari Putri Sulawesi Tengah. Seperti itu, Uncle. Well said, keren. Terima kasih Nuraini sudah sharing kepada kita. Aku mau ke Sharon sekarang. Betul lah, Sharon juga pelajar SMU ya. Halo Sharon, apa kabar kamu pagi? Sama-sama Nuraini. Sharon, apa kabar kamu pagi hari ini? Puji Tuhan, baik, Uncle. Oke, kamu juga sama ya berarti sama kayak Nuraini ya? Pelajar kelas 3, jadi grade 12. Mungkin kalau Sharon mungkin punya motivasi yang berbeda atau mungkin cerita yang berbeda. Apa sih yang membuat Sharon memberanikan diri ya mengikuti ajang Putri Indonesia Sulawesi Tengah, sementara kamu tahu bahwa yang mengikuti ini rata-rata S1 dan bahkan tadi ada S2 tuh. Tadi masalah Daniela tuh S2. Dan kalau kamu lihat dari tahun ke tahun, finalis Putri Indonesia dari Aceh hingga Papua itu rata-rata semuanya S1 ataupun S2 gitu. Apa yang membuat Sharon tetap memberanikan diri mengikuti ajang ini? Silakan Sharon. Oke, baik Uncle. Pertama-tama Uncle, ini merupakan salah satu impian saya dari kecil Uncle. Saya sangat ingin sekali mengikuti pageant-pageant, dan puji Tuhan, pageant pertama yang saya ikuti dalam kehidupan saya bulan Oktober kemarin, dan puji Tuhan saya terpilih sebagai runner-up 1 Putri Danau Poso. Dan saya mengatakan bahwa ketika saya mempunyai impian saya yang sangat besar, dan saya mempunyai rencana impian saya yang besar, ketika saya diberi kesempatan, saya sangat ingin sekali mengikuti pageant Putri Indonesia. Dan puji Tuhan di bulan November, saya diberi kesempatan untuk mengikuti pemilihan Putri Indonesia Sulawesi Tengah. Dan bertemu dengan teman-teman yang mungkin seperti Uncle bilang, yang S2, udah umurnya udah yang sarjana, Uncle. Itu merupakan bukan salah satu halangan bagi saya, Uncle. Ketika impian saya besar, ketika tujuan saya positif, Uncle,
itu merupakan bukan salah satu halangan bagi saya untuk mengejar apa yang menjadi impian saya, Uncle. Terima kasih, Uncle. Oke, wow. Jadi setelah mendapatkan runner-up 1 Putri dan Oposo, langsung tancap gas ya Putri Indonesia gitu ya. Ini harus nih gitu. Kurang lebih gitu kali Sharon ya. Baik. Well, Nuraini dan Sharon, good luck untuk kalian berdua. Semoga nanti grand final di tanggal 9 ya, 9 Desember. Hasil yang kalian dapatkan sesuai dengan tadi yang sudah Sharon dan Nuraini sampaikan. Baik, berikutnya kita akan ke seorang finalis. Ini Uncle dapat infonya, ayahnya dan ibunya berpisah sejak usia 5 tahun. Ditinggal ibunya ketika dia mau UN SMP kelas 3. Kemudian tinggal dengan neneknya. Dan infonya Uncle dapat kabar bahwa untuk dia bisa kuliah, dia harus bekerja sendiri karena tidak disupport oleh kedua orang tuanya. Baik, Uncle mau ke finalis nomor urut 9. Reina, halo, apa kabar kamu pagi? Halo Uncle, selamat pagi. Apa kabar kamu pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, Reina, mungkin sedikit kita reflect ke belakang. Ketika, maaf kalau ini agak sedikit personal ya buat kamu. Ketika kamu mengetahui ibu kamu pergi, atau mungkin bisa diceritakan kepada kita detik-detik ketika ibu kamu meninggalkan kamu. Silakan Reina. Jadi detik-detik ibu aku meninggalkan itu pas aku masuk SMA kelas 1 di umur itu 15. Jadi ketika aku pulang sekolah, saya lihat ibu aku masih ada kan. Besoknya ternyata ibu aku udah nggak ada, jadi aku pergi ke rumah nenek aku. Pas besoknya aku pulang lagi, ternyata ibuku nggak ada. Ternyata aku tanyain, katanya ibu aku udah pergi. Aku tanya sama keluarga, katanya ibu aku udah pergi. Tapi aku tanyain ibu aku pergi kemana, mereka juga nggak tahu. Kalau boleh tahu, hingga saat ini kamu, apakah kamu mengetahui keberadaan ibu kamu hingga saat ini? Sampai detik ini, aku tidak tahu di mana ibu. Kamu tidak tahu di mana ibu kamu berada sampai detik ini. Saat ini usia kamu berapa, Reina? Sekarang aku usia 23 tahun. Oke. Betul begitu ya? Kurang lebih 8 tahun. Iya, kurang lebih 8 tahun. Aku ditinggal sama ibu. 8 tahun. Oke. Ketika kamu ditinggal ibu saat itu, apakah kamu tetap mencari keberadaan ibu kamu di mana? Iya. Awalnya aku mencari kan. Aku cari di kantor tapi nggak ada. Terus aku cari sama kakak dari ibu aku juga nggak tahu di mana. Terus sampai aku kelas 3 SMA aku udah nggak cari. Jadi kamu cari sampai kelas 3 SMA. Nah, apakah keinginan kamu mencari ibumu masih ada sampai saat ini? Sebenarnya masih sih, cuma karena keterbatasan juga jadi saya tidak. Apakah pernah mungkin sekali ataupun berapa kali ibu sempat WA ataupun telepon sejak pergi? Pernah itu sekali. Pernah sekali. Ya. Dan kalau boleh tahu apa yang ibu sampaikan waktu itu ke kamu? Ibu tanya kabar. Ibu tanya kabarnya gimana. Terus sekolahnya gimana. Terus dia bilang sekolah baik-baik, kuliahnya baik-baik. Jadi, berarti ketika dia menghubungi kamu, kamu sudah kuliah berarti? Iya. Kalau boleh tahu, boleh di-share kepada kita. Apa yang kamu sampaikan ke ibu saat itu? So, ibuku lihat mungkin ibuku inginkan bisa sampai ke
pemilihan Putri Indonesia, soalnya ibu saya ingin saya, soalnya saya anak sendiri kan. Dia ingin yang terbaik untuk anaknya. Oh, kamu anak tunggal? Enggak. Oh, Rena nih seorang anak tunggal ya. Rena, Uncle mungkin juga boleh share ke kita. Uncle juga dapat info bahwa kamu pun ketika kuliah tidak disupport oleh ibu dan juga tidak disupport bahkan oleh ayah. Mungkin boleh ceritakan kepada kita bagaimana kamu bisa mendapatkan biaya untuk akhirnya kamu bisa kuliah. Jadi ketika saya lulus SMA, saya ingin kuliah. Tapi ayah saya bilang, nggak usah kuliah, nggak usah dulu kuliah. Tapi saya bersikeras ingin kuliah. Terus ayah saya bilang, kalau memang kamu ingin kuliah, kamu harus biaya sendiri. Jadi mulai dari situ, awalnya aku jualan online kan. Jualan online, terus aku cari-cari kerja juga, akhirnya dapat di toko baju sebagai kasir. Dan alhamdulillah sampai sekarang aku bisa kuliah dari hasil yang aku dapatkan di kerja sekarang. Jadi saat ini kamu masih bekerja ya, Rena ya? Iya. Oke, kalau boleh share ke kita, kamu saat ini sudah semester berapa kuliahnya? Aku udah semester 4, sekarang lagi skripsi. Oke, jadi Rena saat ini sudah pada skripsi, berarti di semester akhir ya, dan jurusan hukum, dan kamu membiayai sendiri. Baik, Rena, kamu saat ini mengikuti ajang Putri Indonesia Sulawesi Tengah 2023. Seorang finalis yang ditinggal ibu ketika masih SMA, berpisah orang tua dari umur 5 tahun, mencari kerja untuk membiayai kuliah. Kalau ibu kamu ada di depan kamu saat ini, atau kamu ingin menyampaikan sesuatu kepada ibu kamu mengenai kamu, achievement yang sudah kamu lakukan, yang sudah kamu dapatkan, hingga kamu bisa menjadi seorang finalis Putri Indonesia Sulawesi Tengah 2023, apa yang ingin kamu sampaikan sama ibu saat ini? Silakan, Rena. Aku ingin menyampaikan kepada ibu saya bahwa saya juga bisa seperti orang-orang. Saya juga bisa mengikuti pemilihan Putri Indonesia. Jadi ibu tidak usah khawatir lagi sama anaknya. Saya sudah bisa mandiri juga. Baik, terima kasih Rena. Ya, semangat terus. ya. Baik. Oke, pada Ibunda Rena, jika Anda menonton acara ini, akan sangat berharga buat anak seorang Rena untuk Anda bisa hadir di malam Grand Final Putri Indonesia Sulawesi Tengah tahun 2023 yang rencana akan dilakukan pada jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Rena, terima kasih sudah berbagi cerita kepada kita. Semoga apa yang kamu sampaikan bisa memberikan motivasi kepada banyak wanita di luar sana, terutama anak-anak ya Rena, bahwa jika seorang Rena di Sulawesi Tengah bisa lakukan ini, berarti yang lain juga mampu melakukan ini. Baik, oke, itu dia beberapa kisah dari para finalis Putri Indonesia Sulawesi Tengah tahun 2023. Kita akan kembali dengan yang lebih seru, lebih challenging, dan kita akan melihat aksinya para finalis Putri Indonesia Sulawesi Tengah 2023 setelah yang satu ini.
Nah, kita kembali lagi di acara Up and Close bersama Finalis Putri Sulawesi Tengah tahun 2023. Oke, tadi kalian sudah mendengar beberapa kisah dari para finalisnya. Ada yang kisahnya semangat ya, dari dua anak SMU yang ingin tetap semangat memberanikan diri untuk ikuti ajang ini, walaupun mereka tahu saingan mereka sudah kuliah dan bahkan ada yang sampai ambil S2. Juga ada kisah heroik yang juga bahwa seorang anak petani, 8 bersaudara, dan bahkan mendapatkan beasiswa, memberanikan diri untuk mengikuti ajang ini. Dan tadi ada satu kisah yang semoga menjadi inspirasi untuk kita, bahwa tidak ada satupun alasan ya, bahkan ditinggal orang tua pun dia mampu untuk mengajar mimpinya dan untuk kuliah ya, membiayai sendiri. Baik, di segmen berikut ini kita akan bermain games dengan para finalisnya. Siap semuanya, Putri? Semangat ya. Oke, jadi nanti jawab. Iya, Bang. Ini kita jawabnya cepet-cepetan. Sebelum menjawab kalian angkat tangan aja. Halo. Oke, baik. Nanti ketika mau menjawab langsung aja angkat tangannya. Nanti Uncle akan sebutkan. Oke, misalnya angkat tangan misalnya Aisyah gitu. Oke, Aisyah. Jadi nanti akan sebutkan. Ya. Oke, baik. Kita buka dulu pertanyaannya. Ini kita seru-seruan aja ya, nggak usah nggak usah tegang-tegang nih, pada tegang nih semuanya nih. Ini karantina hari keberapa saat ini? Hari Ada yang mau ngomong? pertama. Hari pertama. Wow, hari pertama udah pada tegang, yang tegang-tegang dong. Oke, baik. Kita mulai pertanyaan pertama. Siap ya? Siapakah penemu telepon? Diam semuanya. Matanya kemana-mana tuh. Oh ya, nomor 1, Linda, silakan buka audionya. Terima kasih Uncle. Penemu telepon Graham Bell. Kurang sempurna, tapi sudah benar sih. Ada depannya lagi tuh. Siapa? Kalau saya sih Uncle cuma ingatnya Graham Bell karena di belakangnya ada bellnya. Ada belnya, oke. Ada yang lain nggak mau kasih? Ada satu nama lagi di depan yang nomor 11 angka. Nomor 11, silakan. Siapa? Alexander Graham Bell. Yes, ya. Julita benar. Alexander Graham Bell. Hampir tuh Linda. Oke, baik. Pertanyaan nomor 2. Ayah Agus memiliki 5 anak. Ada 5 anak nih Ayah Agus nih ya. Apin, Ipin, Upin, Epin. Siapakah anak yang kelima? Angkat tangan. Ya, nomor 5, Daniela. Siapa? Terima kasih, namanya Agus. Oke. Anak kelima. Oh, smart. Oke, good. Ini pertanyaannya agak tricky ya. Oke. Mata apa yang tidak pakai kacamata? Mata apa yang nggak pakai kacamata? Ya, nomor 2. Silakan Janet. Apa? Mata apa yang tidak pakai kacamata? Mata kaki. Mata kaki. Oke, cakep. Nama kota yang selalu ingin tampil sendiri aja. Nama kota yang ingin tampil sendiri aja. Ya, nomor 5 Daniela silakan. Solo. Oke, good. Nah, ini menarik nih. Ada nenek-nenek yang berjalan di tepi sungai yang harusnya sangat deras, kemudian nenek tersebut jatuh ke sungai. Di manakah nenek tersebut akan muncul? Ayo, di mana? Ya, nomor 9, Reina. Reina, silakan. Muncul di koran. Oke, good. Munculnya di koran. Iyalah. Di berita ya, kalau sekarang mungkin di situs berita gitu ya. Oke, baik. Akan sedikit personal ya. Boleh nih ya, siapa aja. Pilih ditembak atau nembak duluan, saya mau bahas. Ya, nomor 1, Linda silakan. Pilih ditembak atau nembak duluan, maksudnya nembak cowok nih berarti nih, ya kan? Ya. Iya, kalau saya sih Uncle lebih memilih untuk menunggu untuk ditembak, karena kan sebagai perempuan itu pada dasarnya menunggu laki-laki datang, bukan mengejar. Itu sih Uncle. Oke, baik. Terima kasih Linda. Ada yang beda nggak sama Linda jawabannya? Dengan nembak duluan deh saya deh. Ada nggak yang kayak gitu?
Nggak ada. Wah, finalis Palu. Wah, wow, Nurul lebih prefer nembak duluan, enggak? Oh enggak, oke. Baik, jadi rata-rata finalis Sulawesi Tengah lebih mendingan prefer ditembak ya, maksudnya lebih di approach sama cowok duluan ya. Oke, oke. Burung apa yang bisa terbang? Semua burung, Uncle. Hmm. Semua burung. Siapa yang ngomong tuh? Oke, Linda. ya, masing-masing sebuah burung. Makanya jangan bingung-bingung dong, jangan bingung-bingung. Tapi pada stres semua gitu ya. Oke, berikutnya, kenapa ayam menyeberangi jalan? Kenapa ayam menyeberang jalan? Karena, ya silakan, Reina. Karena ingin sampai ke seberang jalan. Ya itu dia, karena dia mau nyampe ke seberang jalan. Makanya nyebrang, itu aja jawabannya, nggak usah ribet, ya kan? Baik, tadi kita ngomong tentang apa ditembak atau nggak ditembak. Sekarang aku mau nanya yang ini. Pilih cowok ganteng atau cowok yang suka ngelucu? Ayo. Nomor 12, Zara silakan. Zara silakan. Cowok apa cowok yang lucu? Suka yang suka lucu, Uncle, karena zamannya itu dapat. Suka yang lucu ya. Kenapa? Kalau yang lucu gampang nyaman. Kalau yang ganteng belum tentu nyaman. Oh, oke. Baik. Oke. Pilih sahabat atau pacar? Ya, nomor 6, Nabila silakan. Pilih sahabat atau pacar? Pilih pacar. Pilih pacar ya. Sahabat ntar aja ya. Pilih pacarnya dulu ya. Oke. Good. Yang terakhir. Ini kalau nggak tahu sih kebangetan ini. Apalagi finalis Putri Indonesia Sulawesi. Apa finalis Putri Indonesia? Ini pasti harus tahu. Siap ya? Oke. Nama ibu kota Kongo. Pusing-pusing deh tuh. Nama ibu kota Kongo. Kongo tuh di mana tuh? Di benua apa? Bukan di Poso ya. Ayo, siapa mau angkat tangan? Nama ibu kota Kongo. Nah, harusnya finalis Putri Indonesia harus tahu nih. Kongo, apa nama ibu kotanya? Ada yang tahu? Oke, nama ibu kotanya Brazzaville. Oke, yang terakhir, sebelum kita masuk ke segmen berikutnya, nah ini pasti kalian ngerti lah ini, ya. Berapa banyak bintang pada bendera Amerika Serikat? Berapa banyak bintang pada bendera Amerika? Iya, nengok kiri, nengok kanan, emang ada yang bantuin? Nengok kiri, nengok kanan, celingak-celinguk. Ada berapa bintang pada bendera Amerika Serikat? Tawa-tawa tuh. Dalam hatinya sialan banget paten kayak beginian lagi. Mana siap saya. Oke, ada 50. Oke. Selesai tuh gamenya ya. Nah, udah percuma saya nanya, udah. Pede aja. Baik, kita masih punya beberapa waktu sedikit saja. Sebelum kita tutup, semoga kita waktunya cukup. Baik. Aku mau dikasih fact kepada kalian, true fact ya gitu, statistik. Dari tahun 1992 hingga 2022 penyelenggaraan Putri Indonesia yang dilakukan oleh Putri Indonesia itu finalis dari Provinsi Sulawesi Tengah pencapaian tertingginya itu pada tahun 2015. Waktu itu mendapatkan posisi 10 besar. That's the best position yang di-achieve, yang didapatkan oleh finalis Putri Sulawesi Tengah dalam sejarah perhelatan ajang Putri Indonesia. Apakah kalian aware tentang ini? 2015 top 10 ya. Apakah ini menjadi satu motivasi atau menjadi bahwa kayak ya sudah kita mungkin emang pantas di situ Uncle hanya 10 besar. Oke. Siapa yang ingin menjawab tentang ini? Dan apa yang akan kamu lakukan terhadap ini di tahun 2023? Silakan. Ada yang mau menjawab? Yes, nomor 1 Linda silakan. Cepat saja Linda, waktunya. Ya. Baik, Uncle.
ini menjadi motivasi untuk saya karena saya tujuan untuk mengikuti Putri Indonesia yang pertama itu harus menang tunggal. Dan saya akan saya akan banyak belajar dari kekurangan yang pada tahun sebelumnya. Kenapa sih Sulawesi Tengah itu tidak masuk atau tidak mendapatkan tes di ajang Putri Indonesia? Nah, saya akan belajar dari kekurangan dan akan berusaha untuk menutupi kekurangan tersebut sehingga mungkin nanti Sulawesi Tengah bisa ada di 3 besar. Terima kasih yang Jadi target tujuan kamu adalah untuk menang ya Linda ya. Dan target kamu jika kamu lolos di perhelatan daerah kali ini, kamu ingin targetnya ada di 3 besar. Baik, terima kasih Linda. Terima kasih juga para finalis yang sudah hadir di acara sama-sama di acara Up and Close bersama Timnas Putri Indonesia Sulawesi Tengah tahun 2023. Nah, tadi kalian sudah dengarkan kisah dari para finalis Putri Indonesia dari Sulawesi Tengah tahun 2023. Ada yang heroik, ada yang inspirasi, ada yang membanggakan, ada yang mungkin menyedihkan gitu. Ini tergantung dari Anda semua para viewer untuk menilainya. Cuma buat saya secara pribadi adalah apapun kisah hidup para finalis ini tidak merampungkan niat mereka sekecil apapun untuk tetap mengikuti ajang perhelatan Putri Indonesia Sulawesi Tengah tahun 2023. Para finalis dan para putri, good luck with you all. Semoga nanti grand final tanggal 9 Desember hari Jumat ini bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari masing-masing kalian dan target kalian juga insya Allah tercapai seperti yang sudah kalian rencanakan. Baik, saya Angku Jau, Direktur Mustika Ratu Entertainment, pamit dan undur diri dari Up and Close bersama finalis Putri Indonesia Sulawesi Tengah tahun 2023. Kita akan kembali dengan tayangan Up and Close berikutnya, tentu dengan finalis dari Putri Indonesia daerah yang lainnya. Terima kasih Putri, sehat selalu, sampai semoga semangat terus hingga ke grand final. Bye-bye semuanya.